Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Dulur-dulur Enik TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tentunya masih bersama saya Gus Ahmad, dan di sini nanti kita akan membabar keris yang sangat amat fenomenal dan sangat amat istimewa. Nah, dulur-dulur Enik TV dimanapun berada, saya doakan semoga dulur-dulur Enik TV selalu diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki dan diberikan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Dulur-dulur Enik TV, pada kesempatan malam hari ini tentunya saya akan mempersembahkan pusaka yang fenomenal. Nah, di beberapa video kemarin ini saya bercerita tentang pusaka itu ada yang pemilih. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua pusaka itu ya kita cocok, itu tidak seperti itu. Ini menurut ajaran yang yang saya kawerui dengan bini sepuh saya. Jadi kita ini tidak semua semua pusaka ya juga cocok, itu tidak. Maksudnya ketika ada pusaka yang pemilih gitu. Nah, dulur-dulur TV, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi, yakni tentang pusaka yang pemilih. Jadi awalnya dulur-dulur TV, ini sudah lama sekali saya mendapatkan pusaka A. Ini saya tidak akan menyebutkan ini karena privat sekali pusakanya. Nah, ketika saya mendapatkan pusaka itu saya tidak tahu, bahkan ketayu saya dan saya bingung mengartikan arti tayuan tersebut. Saya bingung mengartikan ada apa. Lalu saya biarkan saja karena saya anggap ya wis lah, karena saya sangat amat menyukai pusaka tersebut. Saya sangat amat suka. Bagus besinya, pusakanya bagus, indah sekali. Saya suka. Nah, ternyata dulur-dulur TV, selama beberapa kurun waktu berjalan, ternyata saya mengalami hal-hal yang sekiranya sangat amat menyedihkan dan tidak terjadi pada diri saya sendiri. Jadi seperti itu. Bahkan ya wes lah, tapi itu saya jadikan pelajaran dulur-dulur TV. Yang jelas dulur-dulur TV, pas pada waktu saya memperoleh pusakanya, ya toh, saya mahari dengan mahar yang cukup amat tinggi juga pada waktu itu dulur-dulur TV. Tapi saya tidak tahu kalau pusaka itu ternyata pusaka yang kena siku, atau pusaka yang terkena hal-hal yang sekiranya kalau tidak ketuannya yang tepat ya bisa menjadi hal yang sangat amat berbahaya. Jadi seperti itu. Dan ini terjadi pada saya dulur-dulur TV. Terjadi pada saya. Setelah kejadian beberapa hal yang sangat menyedihkan dulur-dulur TV, terus saya suan ke dalam bini sepuh saya. Terus beliau sarasean dengan saya sampai malam, dan akhirnya memang ada satu pusaka dulur-dulur TV. Saya baru menyadari kalau pusaka ternyata pusaka itu. Jadi seperti itu. Padahal ibaratnya itu pusaka kesenanganku, padahal ternyata tidak seperti itu. Nah, ternyata setelah perhatikan secara rasa yang paling dalam, ternyata pusaka itu terkena siku. Intinya seperti apa toh pusaka yang terkena siku? Pusaka pemilih. Ini pusaka pemilih dulu. Pusaka pemilih itu akan sangat amat hebat ketika sesuai dengan majikannya, dan sangat amat berbahaya ketika tidak sesuai dengan majikannya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah pusaka pemilih. Nah, di sini lepas daripada siku atau tidaknya. Jadi seperti itu. Intinya pusaka tersebut adalah pusaka pemilih. Saya artikan sebagai itu juga. Jadi tidak usah kena siku atau tidaknya. Nah, setelah sarasean dengan bini sepuh saya, yakni ada beberapa hal yang di situ saya sendiri takjub dan ternyata seperti itu. Ya wes kalau begitu. Intinya walaupun indah, walaupun bagus, menurut saya ternyata tidak sesuai dan tidak cocok dengan saya. Itu adalah pusaka pemilih. Jadi pusakanya bagus dan bagaimana tidak sesuai, kok bisa tidak sesuai itu? Ya saya
saya lepas dari, padahal saya sudah mendapatkan pelambangnya, tetapi saya kesulitan untuk menerjemahkannya. Jadi seperti itu. Saya sulit menerjemahkan. Makanya Dulur-dulur TV, jangan angsal angger mahar memahar pusaka. Jadi seperti itu. Yang penting dasaran kita wajib punya. Nah, setelah dasaran wajib kita punya, insya Allah nanti yang selanjutnya insya Allah bagus. Jadi seperti itu. Nah, Dulur-dulur TV, saya lanjutkan lagi. Setelah saya sarasian dan saya waktu itu mendapatkan amanah juga dari sepuh, Gus wes golekno jodoh iki nek gak kesatrio tenanan. Dulu diibaratkan Janoko ya. Iki ora oleh Janokone tenan Gus, ya gawat. Jadi seperti itu. Pusaka itu. Nah, terus ada beberapa teman, ada beberapa saudara, ada beberapa dulur sudah saya informasikan. Yes, harapan saya ada yang ibaratnya mendapatkan Janoko itu. Jadi seperti itu, mendapatkan kejanokoannya dari pusaka tersebut. Ternyata sudah hampir 1 bulan tidak dapat. Nah, setelah itu saya sowan ke pinispo saya lagi, Bopo ini ternyata pusakanya tidak dapat. Lalu bagaimana? Seperti itu. Saya diberikan opsi Dulur-dulur TV. Saya diberikan opsi, wes ngene Gus, karena cobaan saya luar biasa Dulur-dulur TV. Serius ini. Cobaan saya dari keluarga saya luar biasa. Wah, tenanan. Wah, wes pokoknya wes. Ayo wes lah, saya sabar. Setelah itu saya diberikan opsi kepada pinispo saya. Ini wes gini aja Gus, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi suatu pusakamu ben gawe neng kini ya. Tak reksone, tak rawati dulu. Terus nanti biar tidak biar tidak menjadikan hal yang sekiranya tidak sampai yang inginkan. Nah, setelah itu Dulur-dulur TV, setelah pusakanya saya taruh ke pinispo saya Dulur-dulur TV, terus akhirnya kan direkso diruwati, saya diganti dengan satu pusaka yang ibaratnya yang di situ ya semoga saja selepas dari pusaka ini ya toh saya mendapatkan hikmahnya dari pelajaran pusaka yang sudah pemilih tadi. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya Dulur-dulur TV saya mendapatkan pusaka yang luar biasa. Ibaratnya sama-sama hebatnya lah. Cuman kalau ini alhamdulillah cocok dengan karakter saya, dan semoga saja dengan adanya pusaka ini Dulur-dulur TV kemarin sudah diberikan ambengan dan sebagainya banyak sekali, diupur sampai ini banyak sekali Dulur-dulur TV. Nah, ya wis tujuannya ya semoga saja dengan adanya pusaka ini ya bisa mengambil hikmahnya dari hal tersebut. Jadi seperti itu intinya Dulur-dulur TV. Jadi di ranah mencari majikan juga, tetapi dilantarkan dengan saya ya semoga saja pusaka ini ya bisa menjadikan peristiwa yang saya alami tersebut itu bisa saya ambil hikmahnya. Ternyata tidak semua pusaka itu ya ibaratnya cocok lah. Ya, nanti kalau menemui pusaka yang pemilih itu kalau tidak kan juga ada bahkan bapak saya bilang wes gawenan ae nanti 1 bulan 2 bulan ada efek yang sekiranya aneh apa tidak. Jadi sampai itu bapak saya. Terus akhirnya ya wes saya bawa malah kejadian hal yang aduh yang di luar dugaan, dan alhamdulillah ya itu adalah pelajaran bagi saya Dulur-dulur TV. Pelajaran banget bagi saya. Ya semoga dengan hal ini Dulur-dulur TV juga semakin kita juga berhati-hati, wajib berhati-hati di dalam tulisan haji. Cuman di sini ya maksud saya dengan edukasi ini Dulur-dulur TV bisa kalau sekiranya pusaka ini belum atau pusaka dasarannya belum, jangan ke hal-hal yang lain, pusaka yang lain dulu. Jadi seperti itu. Intinya seperti itu Dulur-dulur TV. Nah, di sini saya akan menyampaikan pusaka apa ini. Jadi pusaka yang harus saya berterima kasih juga kepada bobo saya yang telah hal yang sekiranya nanti bisa saya ambil pelajaran Dulur-dulur TV dari pusaka tersebut. Terus saya alhamdulillah diberikan hal pusaka yang istimewa juga. Jadi seperti itu. Nah, Dulur-dulur TV, semoga saja ya pusaka ini memang sangat istimewa bagi saya, dan
luar biasa sekali ya. Alhamdulillah semenjak pusaka ini ya wis ada saja ibaratnya rezeki dan sebagainya lah, intinya pasar duluran dan sebagainya. Alhamdulillah. Dulur-dulur NTV pasti penasaran pusakanya apa. Saya akan tunjukkan pusakanya. Ini adalah pusakanya, yakni pusakanya ini berperabot ladrang Solo Kasatriyan. Nah, jadi ladrangnya Solo ini adalah ladrang Kasatriyan ya, pendoknya lawas, original semuanya. Dan ini perabotnya original, aslinya, masih aslinya perabotnya. Nah, jadi seperti ini, indah sekali cara perabotnya. Nah, indah sekali. Saya akan tunjukkan pusakanya dulu nanti. Ini adalah pusakanya dulu TV. Nah, sekarang kita ke rincian dulu. Rinciannya adalah gandek, you know. Terus tikel alis, pijetan, sogoan 1. Di sini ada serawean, ada greneng. Seperti ini. Ododonya ekstrim sekali. Apa ini? Secara dapur dulu. Secara dapur ini adalah jalak nyucuk madu. Jadi ini adalah pusaka jalak nyucuk madu. Jadi coba ini pusakanya. Ini adalah pusaka jalak nyucuk madu. Keleng. Nah, sekarang kita ke estimasi. Nah, dulur-dulur NTV, ya, ini estimasinya. Ini adalah pusaka yang sangat amat fenomenal, yaitu adalah pusaka Mageti. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah gagrag dari Mbah Mustofa atau Mageti 2. Seperti ini, indah sekali. Nah, di sini juga apakah peksinya ngembang cengkeh? Kita akan lihat. Peksinya juga ngembang cengkeh atau mentol korek. Ini seperti ini. Bilahnya lumer sekali. Bilahnya lumer, pulen dan keleng. Bilahnya lumer, pulen dan keleng, dan di sini buntut tumo di bagian ujung bilah. Dan grenengnya sangat indah sekali. Pusaka ini ganteng sekali. Yaitu tadi Kasatriyan. Ganteng tenang pusakanya terus TV. Mageti. Nah, terus TV, pusaka Mageti ini harus kita benar-benar benar-benar ketahui. Saya sendiri juga masih masih belajar di pusaka Mageti. Cuman di sini saya mendapatkan referensi bagus di pusaka Mageti terus TV. Saya akan bacakan biar panjenengan juga tahu tentang pusaka Mageti. Yang sini. Ini saya mendapatkan rekomen dari pusaka Mageti. Empu era Mageti 1 dipegang oleh Ki Guno Sasmito Utomo, atau yang banyak disebut di kalangan milenial adalah Mbah Guno. Jadi seperti itu. Keturunan ke-13 dari Supo Drio atau Ki Supo atau Empu Supo di era Majapahit. Lalu Ki Guno merupakan pembuat keris yang menjadi senjata sesama perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah di abad 15. Jadi salah satu pembuat pusaka pada waktu abad ke-15. Jadi ya tidak semua pusaka dibuat untuk perang ini, karena memang dari bahan luar biasa. Sedangkan Ki Supo pernah membuat 2 keris atas perintah Raden Said atau Kanjeng Sunan Kalijogo. Empu Supo ini pernah mendapat mandat membuat 2 pusaka, yakni diperintah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Said. Seperti itu. Sampai seperti itu terutama. Sebagaimana tradisi empu, trah keturunan diturunkan melalui garis keturunan anak kandung. Nah, inilah yang saya maksud trah empu ini ada garisnya. Ada garis empu, dan empu. Jadi bukan pandai
yang sekiranya di situ hanya mengimajinasikan suatu karya, ya toh, tidak ada terahnya atau tidak ada garisnya, lalu membuat ya pusaka lah ibaratnya membuat pusaka, jadi seperti itu. Lalu dilanggamkan dan dibentuk keris dan sebagainya. Tetapi secara langgam, titik dan sebagainya, spiritual dan sebagainya juga masih ampang. Tetapi itu adalah karya yang patut kita hargai, tidak masalah. Selanjutnya, pasca Guno, Trah Empu Era Mageti turun ke Imam Mustofa sebagai Empu Mageti II. Setelah Mbah Guno, ya toh, terus ada Mbah Mustofa atau Imam Mustofa. Ini sebagai Mageti kedua. Kalau Mageti Mbah Guno, Mageti pertama, Mageti kedua adalah Mbah Mustofa. Mbah Mustofa, seperti itu. Nah, terus sebagai Empu Mageti kedua yang tadi, Imam Mustofa Trah Empu turun ke anaknya, lalu turun ke anaknya lagi, yakni adalah Imam Panani. Suhada, Imam Suhada sebagai Empu Mageti ketiga. Lalu ada lagi Empu Mageti ketiga, yakni adalah Mbah Panani. Jadi seperti itu. Hingga akhirnya Trah Empu Mageti ke salah satu anak kandung dari Imam Panani, yaitu adalah Mbah Pakuroji sebagai Empu Mageti keempat. Sebelum Pakuroji meninggal, anak ketiganya Teguh Budi Santoso sudah ditunjuk sebagai penerus empu. Jadi seperti itu. Jadi Mbah Pakuroji ini adalah Mageti keempat, lalu diteruskan oleh Mas Teguh atau Bapak Teguh Budi Santoso yang beliau masih ada di Magetan dan masih menempa hingga sekarang. Jadi seperti itu. Ini adalah kasta dari kelima pusaka Mageti. Jadi Mageti itu adalah sebutan era milenial. Jadi sebutannya era pusaka Mageti, jadi seperti itu. Terus selama pembuatan pusaka, selain menggunakan bahan logam pemesan, Empu Mageti mendapatkan bahan logam besi dari alam yang diperoleh secara gaib. Jadi seperti itu, jenis-jenis. Bahkan tidak hanya pemesan masalah bahan saja, tetapi juga didapatkan secara hal yang spiritual. Makanya pusakanya sangat amat indah dan pusakanya wingit sekali, indah sekali dan gagah sekali. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya Empu Mageti mendapatkan bahan logam besi dari alam yang diperoleh secara gaib. Seorang empu harus sangat menjaga kebersihan hati, perilaku dan pakem pembuat empu. Jadi pembuat empu ala Jawa. Jadi seperti itu. Ini sedikit referensi tentang Empu Mageti atau karya daripada Empu Mageti. Di sini dulur-dulurnya TV yang sangat amat sampai sekarang sangat amat menakjubkan. Empu, empu dari dulu dari kerajaan, dari berbagai kerajaan, dari era ke era pasti mempunyai ciri khas tersendiri-sendiri dulu nih. Pasti ada salah satu empu di era Majapahit, yakni adalah empu pusakanya dikenal dengan pusaka Gapit, Empu Jegjo, ini dikenal dengan pusaka Gapit. Jadi seperti itu. Jadi mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Banyak sekali empu dari ini, Jenggolo dan sebagainya. Lalu hingga sekarang ini adalah pusaka Mageti. Ada beberapa sampai 5 empu. Jadi turun dari garis terah empu. Jadi seperti itu. Jadi ada terahnya. Jadi seperti itu. Makanya pusakanya juga istimewa. Bahkan sampai ada tanda khusus tersendiri di bagian ujung peksi sampai seperti ini. Ada yang bilang ini adalah mentol korek, lalu ada yang bilang tadi juga ngembang cengkeh. Jadi seperti itu. Lalu ini gagrag siapa? Nah, jadi seperti itu kan pusakanya. Lalu ini diterah siapa? Kalau tidak diterah Mbah Guno, ya juga diterah Mbah Mustofa. Jadi seperti itu. Jadi gagragnya Mbah Mustofa kalau tidak Mbah Guno. Pusakanya indah sekali, keleng. Nah, apalagi di dapur Jalak Nyucuk Madu.
Kita tahu bahwasanya jalak nyucuk madu, ya wes, madu itu sangat amat berguna sekali, semua orang pasti membutuhkan terusnya. Sangat amat memerlukan madu, bisa sebagai obat, bisa sebagai penawar racun, semuanya. Tidak mengenal usia, anak ya atau dewasa, kalangan orang tua, siapapun. Seperti itu. Makanya indah sekali ketika ya sangat amat luar biasa sekali. Makanya seperti itu. Saya mengambil hikmahnya dari pusaka yang terkena pusaka pemilih tadi. Intinya seperti itu. Bahkan saya diberikan mandat pusaka jalak nyucuk madu di gagrak Mbah Mustofa ataupun Mbah Guno. Terus gini dulur-dulur TV. Tidak semua pusaka Mbah Guno ataupun Mbah Mustofa dan yang lainnya juga itu mempunyai ciri khas pentol korek tadi. Sama-sama mungkin sama-sama di era tersebut di Mageti 1 atau Mageti 2 tadi itu juga harus ada pentol koreknya atau tidak. Karena pas pada waktu itu ya tidak semua pusaka yang dibuat juga hasilnya juga istimewa ataupun bagus. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua pusaka yang Mbah Guno langsung bagus, itu dia tidak. Tapi rata-rata yang ditemui yang pusaka Mbah Guno itu luar biasa dan harganya juga fantastik sekali. Jadi seperti itu. Walah apalagi di Mbah Guno, wes jan luar biasa sekali. Jadi seperti itu. Bahkan dulur-dulur TV mendapatkan pusaka dari pusaka Mageti itu memang luar biasa. Luar biasa. Dari rasa, dari wes semuanya lah. Wes semuanya sangat amat indah sekali. Nah, seperti ini loh, gagah tenan. Oh, gagah tenan pusaka ini. Gagah. Sangat amat indah sekali ya. Grenengnya gitu. Wah, teges. Terus tikel alihnya teges, indah sekali. Wah, odo-odonya walah wes pokoknya sangat amat indah sekali pusaka Mageti. Jadi seperti ini. Wah, sangat amat indah, luar biasa. Makanya dulur-dulurnya TV, dan sekali lagi pusaka Mageti itu tidak mudah untuk kita dapatkan. Misalkan ada yo wis maharnya sungguh fantastik sekali. Sungguh fantastik sekali. Makanya kita juga akan beruntung mendapatkan pusaka Mageti. Jadi seperti itu. Entah karyanya siapa. Jadi seperti itu. Dulur-dulur TV mungkin di pembabaran pusaka pemilih atau pusaka Mageti ya, atau mungkin ini dulu ya. Semoga saja ini bisa bermanfaat buat panjenengan babaran ini. Jika ada pembabaran yang kurang pas, jadi saya juga sendiri masih belajar dan saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ini berguna, ya alhamdulillah sekali. Jadi seperti itu. Saya akhiri dulu. Semoga dulur-dulur tetap semangat menjaga warisan Tosan Aji di Nusantara, di bumi Indonesia. Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.